Malam hari Laras sudah ganti baju santai, rebahan di atas kasur sambil memegang HP. Notifikasi dari Raka masuk. Ia tersenyum kecil dan mulai mengetik. Laras, chat. Gimana komentar ibumu setelah aku pulang tadi? Raka balas. Wah, istimewa. Ibu bilang kamu sopan, rajin, dan bisa diajak kerja bareng. Laras balas. Aduh, jadi malu aku. Raka, chat. Besok aku boleh main ke rumah Mbah gak? Laras balas cepat. Boleh banget. Kamu datang pagi apa siang? Raka, kayaknya siang aja, biar sekalian kita bisa ngobrol santai bareng Mbah. Laras, oke deh. Aku siap-siap dari pagi, biar gak kelabakan, haha. Raka, oke lah. Selamat tidur ya putriku. Mimpiin aku. Laras, hihi, kamu juga ya pangeran desa. Good night. Lokasi rumah Mbah. Pagi hari Laras sudah bangun sejak subuh. Selesai mandi, ia membantu Mbah menyapu halaman dan menyiapkan sarapan sederhana. Setelah itu ia duduk santai di teras sambil membuka HP dan mengirim pesan ke Raka. Laras, chat. Aku udah mandi loh, udah bantuin Mbah juga. Raka balas. Aku belum, masih melamunkan kamu nih. Laras balas cepat. Hah, cepet mandi. Tak tungguin nih. Raka, sabar sayang, pasti segera datang. Tapi jangan kangen duluan ya. Laras, gak kianji sih. Hehe. Raka, oke deh, mandi dulu. Siap-siap ketemu putri desa yang cantik. Laras, nah gitu dong. Jangan lupa sarapan. Lokasi rumah Raka. Pagi menjelang siang. Raka selesai mandi, mengenakan kaos bersih dan celana jeans santai. Rambutnya disisir rapi, sedikit parfum disemprotkan. Ia bercermin sebentar lalu ambil helm. Ibu Raka dari dapur. Ras, udah rapi banget. Mau ke rumah Mbah Laras ya? Raka, iya bu. Tadi Laras sudah nungguin. Katanya udah mandi duluan. Ibu Raka tersenyum. Hati-hati di jalan ya. Salam buat Mbah Suti. Raka, siap bu. Raka keluar rumah, menstarter motornya, dan melaju pelan ke arah rumah Mbah Laras yang tak begitu jauh. Raka naik motor, menyusuri jalan desa. Jalan yang asri dan nyaman. Sudah sampai rumah Mbah Suti. Lokasi rumah Mbah Suti. Siang Mbah dan Laras sedang duduk di teras. Laras mengenakan baju kasual sopan, rambutnya dikuncir. Dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Laras senyum kisiu. Laras pelan. Nah, itu dia datang Mbah. Motor Raka berhenti di depan rumah. Ia turun dan tersenyum lebar, menyalami Mbah dengan sopan. Raka, assalamualaikum Mbah. Mbah Suti, waalaikumsalam. Wah Raka, rapi banget. Masuk. Ayo duduk. Raka, makasih Mbah. Gak enak nih ganggu pagi-pagi. Mbah Suti tersenyum. Laras udah nunggu kamu dari tadi tuh. Laras hanya tersipu dan mencubit pelan lengan Raka saat ia duduk di bangku panjang depan rumah. Siang Raka, Laras, dan Mbah Suti duduk santai di teras. Angin sepoi-sepoi berhembus. Suara ayam peliharaan terdengar dari samping rumah. Mbah Suti, kalian ini udah kayak kakak adik, tapi malah cocoknya kayak, ya, pasangan muda. Mbah tersenyum menggoda. Laras tersenyum malu. Mbah, ya ampun. Raka, hahaha. Mbah, bisa aja. Tapi emang nyaman sih sama Laras. Mbah Suti, yang penting kalian jaga sikap, jaga niat baik. Mbah seneng kok kalian akrab. Laras, insya Allah, Mbah, kami saling dukung aja. Sekarang kan sama-sama lagi fokus ke masa depan. Raka, iya Mbah, aku tinggal tugas akhir. Laras juga bentar lagi mulai kerja. Angin berhembus pelan.
Pepohonan dan tanaman bunga tampak hijau segar. Suara burung kecil bersahutan. Raka menunjuk ke satu sudut. Lihat tuh, bunga ungu yang kamu suka kemarin masih mekar. Laras mendekat sambil tersenyum. Iya, cantik banget. Sama kayak yang antar aku ke sini. Raka tertawa kecil. Wah, ini rayuan pagi atau siang, Nona Laras? Laras mengangkat alis sambil pura-pura serius. Siang dong. Pagi tadi kan kamu masih melamun aku. Mereka tertawa bersama. Laras mengeluarkan HP-nya dan mulai foto-foto bunga. Raka mengambil HP-nya juga dan mengabadikan momen Laras saat sedang memotret bunga. Raka, gaya. Kamu tadi lucu banget. Coba senyum ke sini. Laras malu-malu sambil posemannya. Ya, jangan candid dong. Raka dan Laras pun lanjut jalan menyusuri tepian kebun, bercanda sambil sesekali saling mengejek manja dan tertawa bersama. Tanah sedikit becek karena hujan semalam, membuat mereka harus hati-hati melangkah. Laras, kalau gini terus tiap hari, aku betah banget di sini. Raka, kalau kamu betah, aku tambah semangat nunggu kamu kerja nanti. Terus kita bisa sering ketemu. Mereka saling pandang, tersenyum, dan duduk di batu besar pinggir kebun, di bawah pohon mangga rindang. Lokasi belakang rumah Mbah, kebun, tanaman, siang hari. Laras berdiri dari batu, menatap Raka jahil. Kamu diam-diam motret aku candid ya tadi? Raka nyengir nakal. Iya, biar bisa jadi wallpaper. Lucu banget soalnya. Laras berpura-pura kesal. Raka, hapus sekarang juga. Raka berdiri dan lari kecil menjauh. Nggak mau. Ini bukti kalau kamu lagi gemes banget. Laras mengejar sambil tertawa. Awas ya, tak kejar sampai ketemu. Raka berlari di sela-sela tanaman, melewati semak rendah dan pohon pisang kecil. Laras mengejar sambil tertawa teriak-teriak. Suasana penuh tawa dan keceriaan. Raka, kalau kamu bisa tangkap, aku kasih lihat fotonya. Laras, deal. Laras mempercepat langkah. Akhirnya, Laras berhasil meraih ujung kaos Raka. Laras tertawa puas. Kena, sekarang serahkan fotonya. Raka berhenti sambil ngos-ngosan. Baik. Tapi dengan syarat, kamu harus foto bareng aku buat ganti wallpaper. Laras mengangguk, tersenyum manis. Oke, tapi harus kelihatan ganteng kamu, biar seimbang sama aku. Lokasi dapur rumah Mbah, siang hari. Setelah pulang belanja, Mbah masuk rumah membawa kantong berisi sayuran dan bahan masakan. Laras dan Raka langsung menyambut. Mbah, tersenyum lebar. Laras, ayo bantu Mbah masak ya. Raka juga ikut, biar makin ramai dapurnya. Laras, semangat. Siap Mbah, hari ini masak apa? Mbah, mau masak sayur lodeh sama tempe goreng, biar Raka nggak lupa rasa masakan desa. Raka tertawa. Wah, favoritku tuh, Mbah. Mbah, yo wes, Laras cuci sayur ini dulu ya. Raka bantu Mbah kupas bawang. Ketiganya masuk ke dapur sederhana yang penuh aroma harum dari bumbu dan bahan segar. Laras mulai mencuci sayuran di bak cuci piring. Raka duduk di dekat Mbah, mengupas bawang merah sambil sesekali curi pandang ke arah Laras yang serius bekerja. Raka bercanda. Laras sambil motong labu siam. Hati-hati ya nguleknya. Jangan sampai tumpah. Raka bercanda. Kalau tumpah, bumbunya kita tukar sama cinta. Boleh? Laras menahan senyum. Gombal terus kerjanya. Raka masih ngulek, berpura-pura serius. Ini serius loh, biar sambalnya pedas, tapi rasanya tetap manis kalau masaknya bareng kamu. Laras menatap Raka sebentar, tersenyum geli, lalu kembali fokus motong sayur. Laras, kalau gitu nanti kamu juga goreng tempenya ya, biar kerjasamanya adil. Raka berdiri, siap dengan spatula. Siap Chef Laras. Suasana dapur hangat dengan tawa dan obrolan ringan. Saling lempar tugas, sesekali saling senggol sambil tertawa. Aroma bumbu tumis mulai tercium. Mbah dari ruang tamu. Loh, itu di dapur ketawa mulu. Masakannya jadi opo, orato. Laras, Raka kompak. Jadi Mbah, tungguin bentar ya. Mereka saling pandang, tertawa kecil, lalu lanjut masak bareng dengan penuh semangat. Kembali di Klados. Mbah, kalau Laras masakannya enak, aku pinang sekalian ya. Mbah terbahak.
Lolo, ojo gerusa-gerusu, masak dulu yang bener, baru bisa dilamar, Laras. Melirik ke arah Raka dengan senyum malu. Duh, Mbah, di bawah-bawah. Semua tertawa di dapur. Suasana hangat dan penuh tawa menemani mereka memasak bersama. Suasana dapur, kini, harum semerbak. Sayur lodeh hangat mengepul di panci, tempe goreng keemasan tersaji ditampah, sambal ulek sudah siap dicobek. Mbah menata meja makan sederhana. Yo wes, ayo pada duduk, kita makan bareng. Panas-panas enak iki. Raka mengambilkan nasi untuk Mbah dan Laras. Ini Mbah nasinya, Laras kamu juga. Laras tersenyum lembut. Makasih Mas Raka. Ketiganya mulai makan bersama di meja kecil dengan lauk sederhana, namun nikmat. Suara sendok dan garpu terdengar bersahutan. Mbah menyendok sayur mencicipi. Wah, lodehnya mantap Laras. Bumbunya pas, sayurnya juga empuk. Laras, senang? Alhamdulillah Mbah. Tadi Raka juga bantu ngulek bawangnya loh. Raka berlagak bangga. Laras yang masak, aku yang kasih sentuhan cinta. Mbah tertawa geli. Sentuhan cinta? Walah, dasar cah nom. Mereka bertiga makan dengan nikmat sambil terus bercanda dan tertawa. Di antara aroma masakan desa dan suara canda tawa, tumbuh rasa hangat yang tak hanya mengisi perut, tapi juga hati. Raka datang. Di ruang makan yang sederhana, Raka, Laras, dan Mbah Suti menikmati kebersamaan yang hangat di bawah sinar matahari yang menari-nari. Mbah Suti dengan penuh kasih menyajikan nasi dan lauk pauk, menciptakan momen kebersamaan yang damai. Ekspresi bahagia terpancar dari wajah Raka dan Laras, menandakan kehangatan dan kebahagiaan dalam momen kebersamaan ini. Dalam kilas balik nostalgia, ruang makan bersinar dengan kehangatan masa kecil saat Raka dan Laras muda berbagi makanan dengan Mbah Suti yang penyayang. Mbah Suti dengan kasih sayang tak terbatas, dengan penuh cinta memberi makan anak-anak, mengabadikan momen kebahagiaan keluarga yang murni. Suasana bergema dengan tawa dan sukacita. Sebuah gambaran yang hidup tentang kepolosan, masa kanak-kanak, dan ikatan keluarga yang tak tergoyahkan. Di ruang makan, Raka dan Laras saling bertukar pandang. Senyum mereka mencerminkan kenangan masa kecil yang berharga. Mbah Suti mengamati mereka dengan senyum lembut, matanya dipenuhi kasih sayang dan nostalgia. Dalam keheningan yang nyaman, mereka melanjutkan makan mereka, menikmati hidangan sederhana, dan momen kebersamaan yang berharga. Di ruang makan yang remang-remang, Raka dan Laras duduk di tengah sisa-sisa makanan mereka. Ketegangan yang tak terucapkan menggantung berat di udara. Raka menghabiskan gigitan terakhirnya, denting peralatan makan, mengakhiri keheningan yang berat. Laras duduk diam, tangannya terlipat erat di pangkuannya. Keheningannya memperkuat kata-kata yang tak terucapkan di antara mereka. Raka dan Laras memasuki dapur. Keheningan memperkuat beban kata-kata yang tak terucapkan. Di jantung rumah, tugas mencuci piring yang biasa menyoroti jurang pemisah emosional yang lebih dalam. Gemeretak piring dan deru air mengisi kekosongan. Setiap suara menjadi pengingat yang jelas akan hubungan mereka yang tegang. Raka dan Laras kembali memasuki ruang makan. Kedekatan mereka memperkuat ketegangan yang terlihat. Raka perlahan mengangkat pandangannya, memulai kontak mata yang intens dan hening dengan Laras. Laras membalas tatapannya. Ekspresinya menjadi teka-teki, memperdalam antisipasi. Momen itu meregang, syarat dengan kata-kata yang tak terucapkan dan antisipasi yang terasa. Di jalan pedesaan yang sunyi, Raka berjalan dengan tergesa-gesa di bawah langit senja yang dilukis dengan warna oranye dan ungu yang memudar. Kekhawatiran menyelimuti wajah Raka saat dia melirik jam tangannya. Waktu seolah-olah menjadi musuh yang tak terhindarkan. Saat senja, Raka tiba di sebuah persimpangan jalan. Jalannya ke depan penuh dengan ketidakpastian. Dalam momen keraguan yang menyakitkan, Raka terdiam, terpecah antara yang diketahui dan yang tidak diketahui. Dengan napas yang mantap, Raka berkomitmen memilih jalan yang mengarah ke rumah Laras dan Mbah. Bisikan malam mulai saat Raka melangkah lebih dekat menuju tujuannya. Raka tiba di rumah Laras dan Mbah. Cahaya lampu yang hangat di dalam menawarkan secercah harapan dalam kegelapan. Rasa lega menyelimuti Raka saat dia mengangkat tangannya untuk mengetuk. Suara itu bergema di malam yang sunyi, sebuah permohonan untuk hiburan dan reuni.